Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Strategi kelas C yang beranggotakan Laila Fatma, Tasya Putri Isnini Wartono, dan Fatri Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai manajemen strategi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Sido Muncul adalah produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. PT Sido Muncul memiliki lebih dari 300 produk yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen Indonesia. Tolak angin dan Kuku Bima Energi adalah salah satu produk unggulan mereka yang telah banyak dikenal selama puluhan tahun. PT Sido Muncul berkomitmen untuk berkembang sejalan dengan prinsip manusia, bumi, dan laba untuk menciptakan perusahaan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab. Berawal dari tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo, Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Berikut ini adalah visi dan misi PT Sido Muncul. Yang pertama, visi jadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada misi, yang pertama mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat-obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Kemudian yang kelima, melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility yang intensif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Yang terakhir, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Kemudian analisis eksternal makro yang kami lakukan menunjukkan peluang terbesar perusahaan berasal dari melakukan ekspansi ke luar negeri dengan skor 0,7. Saat ini, Sido Muncul berhasil memasarkan produk-produk unggulannya seperti tol angin dan Kuku Bima Energi ke pasar Asia dan Eropa. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Sido Muncul dapat memasarkan produk-produk lainnya ke pasar luar negeri dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian ancaman terbesar yang dihadapi oleh PT Sido Muncul dengan skor 0,9 yaitu bahan baku yang mudah didapatkan sehingga masyarakat dapat membuat jamu sendiri. Dari hasil analisis Five Porter Forces bisa disimpulkan bahwa yang pertama, ancaman terhadap pendatang baru didapatkan hasil yang tinggi. Hal itu dapat diartikan bahwa pendatang baru yang akan memasuki industri ini akan menemui hambatan yang besar. Yang kedua, ancaman produk pengganti atau substitusi terhadap industri didapatkan hasil yang tinggi. Produk pengganti akan mengancam industri dengan pengaruh ancaman yang besar. Yang ketiga, daya tawar pembeli terhadap industri didapatkan hasil yang tinggi. Dikarenakan adanya kaitan erat antara ancaman produk pengganti dengan tawar membeli. Yang keempat, daya tawar pemasok terhadap industri dinilai tinggi karena pemasok memiliki kepentingan terhadap industri. Yang terakhir, persaingan antara pesaing dalam industri yang sama didapatkan hasil yang tinggi karena saat ini persaingan industri di bidang barang konsumsi mengalami. Selanjutnya ada analisis internal. Yang pertama yaitu manajemen, terdapat 2 kekuatan dan 1 kelemahan. Yang kedua ada pemasaran, terdapat 2 kekuatan dan 1 kelemahan. Yang ketiga yaitu keuangan, terdapat 3 kekuatan. Yang keempat ada produksi, terdapat 3 kekuatan juga, yang dimana hal ini menunjukkan PT Sido Muncul memiliki kekuatan di bidang keuangan dan produksi. Yang kelima yaitu penelitian dan pengembangan, terdapat 2 kekuatan dan 1 kelemahan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini terdapat strength and weakness. Total weight-nya ada 1,00 dan weight score-nya 3,29. Yang selanjutnya ada opportunities dan threats, yang dimana total weight-nya 1,00 dan weight score-nya 3,27. Kemudian analisis BCG.
Produk tolak angin termasuk ke dalam Starch Kuadran 1, karena produk ini banyak diminati oleh masyarakat dengan pertumbuhan paling pesat dan menghasilkan banyak keuntungan yang besar bagi perusahaan. Kuku Bima Energy digolongkan ke dalam question mark Kuadran 2, karena produk ini pertumbuhannya sudah cukup tinggi, akan tetapi pangsa pasarnya masih rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk memenuhi pangsa pasar produk ini. Luwak White Coffee digolongkan ke dalam Cashco Kuadran 3, dikarenakan produk ini tingkat pertumbuhannya telah dimaksimalkan secara berkala dan telah memiliki konsumen setia di masyarakat hingga saat ini. Kemudian alternatif strategi, berdasarkan nilai internal factor evaluation dan external factor evaluation yang telah dianalisis, yaitu internal factor evaluation bernilai 3,29 dan external factor evaluation bernilai 3,27. Dapat disimpulkan bahwa PT Sido Muncul berada pada area kuadran 1 dengan strategi yaitu pertumbuhan, sehingga alternatif strategi yang dapat digunakan oleh PT Sido Muncul diantaranya pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi produk. Kemudian grand strategi, berdasarkan analisis internal factor evaluation dan external factor evaluation pada PT Sido Muncul, diperoleh internal factor evaluation weight score 3,29 dan external factor evaluation weight score 3,27. Dapat disimpulkan bahwa PT Sido Muncul berada pada kuadran 1, yang berarti bahwa PT Sido Muncul merupakan perusahaan dengan pertumbuhan pasar yang sangat tinggi dan posisi kompetitif yang kuat. Untuk itu, strategi yang dapat diimplementasikan oleh PT Sido Muncul yaitu terus berkonsentrasi pada pasar saat ini, penetrasi pasar dan pengembangan pasar, dan produk saat ini, pengembangan produk. Strategi terpilih, integrasi terdepan di mana dari 6 kondisi perusahaan terdapat 5 yes dan 1 no. Karena saat ini distributor perusahaan masih dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Integrasi ke belakang terdapat dari 4 poin yang terdiri dari 3 yes dan 1 no. Karena saat ini pemasok perusahaan masih dapat diandalkan. Integrasi horizontal yang terdapat 5 kondisi perusahaan dengan 4 penyataan yes dan 1 no. Strategi penetrasi pasar yang kelima penyataan kondisi perusahaannya adalah yes. Strategi pengembangan pasar di mana 7 pernyataan kondisi perusahaan yang 1 diantaranya dalam kategori no, karena saat ini industri dasar belum berkembang secara cepat. Strategi pengembangan produk di mana 5 pernyataan kondisi perusahaan yang masuk dalam kategori yes. Diversifikasi konsentrik yang terdapat 6 kondisi perusahaan di mana terdapat 4 yes dan 1 no, karena saat ini perusahaan bersaing dalam kondisi industri yang tumbuh dan memiliki tim manajemen yang kuat. Diversifikasi horizontal yang terdapat 4 kondisi perusahaan yang semua masuk ke dalam kategori yes. Selanjutnya, diversifikasi konglomerat yang terdapat 6 poin kondisi perusahaan di mana 2 diantaranya no, karena saat ini perusahaan tidak mengalami penurunan laba dan pasar produk belum mengalami kejenuhan. Retrenchment yang terdiri dari 6 kondisi perusahaan pada kategori no, divestasi yang ketiganya masuk dalam kondisi yes. Likuiditas dengan 3 poin kondisi perusahaan yang 1 diantaranya no. Strategi aliansi bisnis terdapat 4 poin terdiri dari 2 yes dan 1 no. Strategi aliansi tingkat perusahaan yang terdiri dari 3 poin dengan kondisi perusahaan dengan 2 yes dan 1 no. Strategi tingkat kerja yang terdiri dari 3 poin pernyataan yang kondisi perusahaannya yes semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.